Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Siddiq selaku pengampu mata kuliah morfologi di kelas 2C. Di sini saya dan teman saya, Safira Cahaya Kamila, kami akan melakukan presentasi sebuah artikel yang telah kami buat dengan judul artikel yaitu Bahasa Gaul Digital, yang dimana studi kasus penghilangan grafem dan juga kesalahan penulisan kata majmuk pada platform Instagram. Boleh next. Nah, untuk Instagram yang kita gunakan yaitu Angga dan Senda. Nah, di sini ada saya dan teman saya. Topik pertama untuk abstraknya yaitu kesalahan berbahasa pada bidang morfologi merupakan salah satu aspek dari linguistik yang sering ditemukan dalam penggunaan bahasa Indonesia, khususnya pada media sosial yaitu Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan morfologi pada komentar di media sosial Instagram Angga Aldiunanda setelah pernikahannya dengan Senina Cinamon. Nah, apa sih metode yang kita gunakan untuk melakukan penelitian ini? Untuk metode yang kita gunakan yaitu adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi cara tidak langsung terhadap komentar yang diunggah. Data penelitian ini meliputi afiksasi, penyingkatan morf, dan juga pemajmukan yang dianalisis berdasarkan kaidah morfologi. Seperti itu. Nah, apa sih hasil dari penelitian kita ini? Untuk hasilnya adalah menunjukkan bahwa kesalahan paling banyak ditemukan pada aspek penghilangan grafem, yang diikuti oleh kesalahan-kesalahan afiksasi dan juga peningkatan morf. Pembahasan meliputi kurangnya pemahaman kaidah bahasa Indonesia dan ketidaktelitian penulis menjadi faktor utama terjadinya kesalahan tersebut. Nah, untuk pendahuluannya sendiri adalah bahwasanya bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi resmi yang memiliki kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam berbagai ranah. Sama halnya dengan bahasa asing lainnya seperti bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Mereka juga memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang harus dipatuhi dalam berbagai ranah, termasuk dalam komunikasi digital seperti media sosial. Bahwasanya kita sekarang sedang berada di dalam sebuah perkembangan zaman yang semakin pesat. Teknologi digital dan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Media sosial menjadi satu sarana paling populer dalam menyampaikan, berpendapat, informasi, bahkan ekspresi diri. Platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebook dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, entah itu anak-anak, dewasa, bahkan orang tua pun menggunakannya, mulai dari tokoh publik, selebriti, hingga masyarakat umum. Salah satu aspek linguistik yang paling sering mengalami penyimpangan dalam praktik berbahasa di media sosial adalah morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata, mencakup proses pembentukan kata melalui afiksasi, yaitu penimbuhan, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajmukan atau yang disebut komposisi, serta penyingkatan atau pemendekan morfem. Nah, kenapa sih kita melakukan suatu penelitian terhadap studi kasus ini? Penelitian yang kita lakukan itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan morfologi pada komentar di media sosial Instagram Angga Aldi setelah pernikahannya dengan Senina. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Seperti itu. Dan untuk teknik pengumpulan datanya juga kita melakukan observasi secara tidak langsung dan dokumentasi dengan cara mencatat
komentar-komentar yang mengandung kesalahan morfologi tanpa melakukan interaksi langsung dengan pengguna lain, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya metode penelitiannya itu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yaitu kita menemukan berbagai bentuk kesalahan morfologi yang muncul pada komentar di akun Instagram Angga Ali setelah pernikahannya dengan Senina. Yang dimana pada foto pertama mendapatkan komentar sebanyak 18.000 komentar, dan foto kedua mendapatkan komentar sebanyak 2.080 komentar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safira Cahaya Kamila. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih, Nashwa. Baik, mau YouTube dulu terlebih dahulu. Disilakan. Baik, terima kasih Nashwa sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil temuan kita dalam pembahasan kesalahan afiksasi. Kesalahan afiksasi yang ditemukan pada contoh-contoh penulisan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan imbuhan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Contohnya ada pada kata nikahan. Seharusnya menggunakan afiks gabung per dan akhiran an untuk membentuk nomina yang benar, yaitu kata pernikahan. Ini menunjukkan proses atau hasil bernikah. Tanpa awalan per, kata tersebut menjadi tidak baku. Okay, next. Kesalahan afiksasi pada kolom komentar selanjutnya, bentuk-bentuk seperti kata ngabarin, ngundang, dan ngasih merupakan representasi lisan dari awalan me yang mengalami peluluhan dan penyingkatan, sehingga menjadi tidak baku dalam tulisan formal. Seharusnya, kata-kata tersebut dibentuk dengan awalan morfem me yang tepat sesuai dengan bunyi awal kata dasarnya. Menjadi mengabari, mengundang, dan memberi. Awalan morfem ini berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif transitif. Kedua adalah penghilangan afiks. Untuk penghilangan afiks, teori morfologi menjelaskan bahwa afiks merupakan satuan linguistik yang penting dan melekat pada akar kata untuk membentuk makna dan fungsi gramatikal yang tepat. Selanjutnya, pada data percakapan di atas, sering ditemukan penghilangan afiks, yaitu tidak dipakainya imbuhan yang seharusnya melekat pada akar kata untuk membentuk makna kata yang lengkap dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Beberapa contoh komentar, ada kata selamat sebagai bentuk penghilangan afiks dari kata selamat. Kata selamat ini harusnya ditulis selamat sebagai kata dasar yang tepat. Jadi di sini lebih merupakan penulisan tidak resmi atau salah eja, bukan penghilangan afiks. Selanjutnya dalam ranah penyingkatan morfem,
Penyingkatan morfem adalah proses penghilangan sebagian morfem atau unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna, yang sering terjadi dalam bahasa lisan dan tulisan informal, terutama di media sosial, pesan singkat, atau chat. Oke. Selanjutnya ada contoh dari penyingkatan morfem. Contoh pada kata kakak, yang seharusnya dibaca kakak. Kata kakak disingkat menjadi kakak dengan menghilangkan sebagian besar suku katanya. Ini merupakan penyingkatan morfem penuh yang umum dipakai dalam komunikasi singkat. Selanjutnya kata gewe, yang berarti saya dalam bahasa gaul. Gewe merupakan kata ganti orang pertama yang disingkat dan dipakai dalam bahasa sehari-hari yang tidak baku. Kesalahan pemajemukan dalam bahasa Indonesia merujuk pada ketidaktepatan atau kekeliruan dalam membentuk kata majemuk, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Kesalahan ini bisa berupa pemisahan kata majemuk yang seharusnya disatukan, penulisan tanpa spasi padahal harusnya dipisah, atau penggabungan kata yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Ada beberapa kata yang kami temukan yang berhubungan dengan kesalahan pemajemukan. Yang pertama ada kata laki-laki. Ini seharusnya ditulis laki-laki dengan tanda strip di tengah atau dengan tanda hubung di tengah, karena ini merupakan kata majemuk reduplikasi atau pengulangan. Selanjutnya ada kata petantang petenteng. Ungkapan berulang yang bentuk penulisannya sudah benar secara konvensional, namun dalam konteks tulisan baku perlu diperhatikan penulisan spasi dan tanda bacanya. Baik, hasil dari kesimpulan penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai kesalahan morfologi pada komentar di media sosial Instagram Angga Aldiunanda setelah pernikahannya dengan Senina Sinamon, dapat disimpulkan bahwa bentuk kesalahan morfologi yang paling banyak ditemukan adalah kesalahan afiksasi, penghilangan afiks, serta penyingkatan morfem. Kesalahan afiksasi tampak pada penggunaan imbuhan yang tidak sesuai atau tidak baku, seperti penulisan kata ngabarin untuk mengabari, dan nikahan yang seharusnya pernikahan. Penghilangan afiks dan penyingkatan banyak ditemukan pada kata-kata seperti kata udah, BLM atau belum, GPP atau nggak apa-apa, serta bentuk-bentuk singkatan lain yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia secara resmi. Faktor utama penyebab kesalahan tersebut adalah kebiasaan menggunakan bahasa informal atau bahasa gaul di media sosial, kurangnya pemahaman atau literasi tentang kaidah bahasa Indonesia yang benar, serta dorongan untuk menyingkat pesan demi efisiensi komunikasi di ranah digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian lanjutan serta bermanfaat bagi bahan refleksi pengguna media sosial agar lebih cermat dalam berbahasa Indonesia. Baik, sepertinya itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nashwa. Baik, terima kasih Safira atas pemaparannya. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami paparkan. Semoga apa yang telah kita paparkan bermanfaat dan juga dapat diambil sebuah kesimpulannya seperti itu. Terima kasih, sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Halo Bapak Sidik.